Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kampus. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Huda dari UKM EBEK FEB Unila. Halo Huda, Halo Mbak Dini, lagi di mana Huda? lagi di rumah sih Mbak. Lah nggak kuliah. Udah libur Mbak kuliahnya, udah semesteran. Oh ya, udah libur ya. Nah, nah Huda ini ketua umum EBEK. Boleh tau nggak EBEK itu apa? Iya, perkenalkan sebelumnya nama saya M. Huda Mariski sebagai Ketua Umum UKM FEBEK. Jadi EBEK itu sendiri lembaga kemahasiswaan Mbak, itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menaungi mahasiswa-mahasiswa yang berwirausaha. Concernnya ke kewirausahaan, simpel lagi gitu. Jadi kegiatan UKM ini apa berkaitan dengan kewirausahaan? Iya benar sekali Mbak. Jadi apa kegiatan UKM ini tuh concernnya ke kewirausahaan mahasiswa. Iya, kegiatannya ngapain aja udah? Macam-macam sih Mbak. Kita kan ada 5 bidang kan di situ kan. Ada bidang satu itu pengembangan SDM mahasiswa. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mereka minatnya ke marketing atau minatnya ke apa berwirausaha ataupun minatnya yang ke pembelajaran lah. Nah itu di bidang satu. Terus bidang dua sendiri ada pengembangannya, ada pengembangan mahasiswa. Jadi kayak kemarin itu ada sekolah bisnis itu, nah itu di bidang dua Mbak. Jadi kalau bidang tiga itu komunikasi bisnisnya. Jadi di bidang dua itu diadain bazar-bazar, terus diadain pelatihan-pelatihan marketing di bidang dua. Terus ada juga hubungan masyarakat. Jadi selain kita di kampus itu mahasiswa dan kami UKM FEB itu belajar berwirausaha, kami juga nggak lupa ada pengabdian masyarakatnya. Itu sih. Itu kegiatan itu rutin ya dilakukan ya? Tiap minggu atau tiap bulan gitu? Eh, Kami ada Prokja, jadi Prokja itu udah kami susun schedule. Jadi per minggu ada, per bulan ada, yang per tahun pun ada. Iya, saat ini ada berapa anggota udah? Kalau sampai saat ini itu per angkatan itu rata-rata 250 lah. Jadi kan setiap ada mahasiswa baru kita apa open recruitment, nah itu rata-rata sekitar 200 sampai 250 lah per angkatan per tahun. Iya, nah kalau mau jadi anggota caranya gimana udah? Caranya untuk jadi anggota itu karena kita kan ini lembaga mahasiswa fakultas ya, Mbak ya, fakultas FEB. Jadi mahasiswa khusus untuk mahasiswa FEB untuk jadi anggotanya itu di akhir tahun, di awal semester. Ini kayak jadi ini mode semester awal nih. Nah, di situ kita ada open recruitment untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Seperti itu sih. Oh ya, jadi intinya kalau gabung ke UKM ini kita bisa diajarin gimana caranya jadi wirausaha ya? Atau punya Iya. UMKM gitu ya? Halo? Nggak ya? Ini Mbak, Halo udah? kedengaran? Kedengaran suaranya? Kedengaran Mbak? Iya. Nah, Huda, jadi kalau menurut Huda itu penting nggak sih seorang mahasiswa itu punya wirausaha atau punya UMKM Huda? Jadi kan mahasiswa itu banyak ya Mbak minatnya. Ada yang mau jadi profesional, ada yang mau jadi akademisi, ada juga yang mau jadi entrepreneur. Nah kami ini mengotak-ngotakin itu loh Mbak. Jadi kalau teman-teman dari mahasiswa ada yang mau jadi entrepreneur, bisa gabung ke kami. Kita sama-sama sharing ilmu lah di situ Mbak. Jadi kita apa eh, sama-sama sharing ide, terus sama-sama sharing pengalaman yang untuk nantinya untuk bisnis kita juga biar berkembang. Mungkin itu sih Mbak. Iya. Oh, jadi kalau dia punya usaha itu ya, jadi nanti kalau udah lulus nggak belum dapat pekerjaan ya nggak bingung ya? Iya Mbak. Iya nggak sih? Iya benar Mbak. Heeh.
Iya. Nah itu dengar-dengar ini baru belum lama ini ngadain sekolah bisnis ya? Iya Mbak. Benar. Itu udah dari kapan itu sekolah bisnisnya? Kalau sekolah bisnis tuh di tahun ini sih Mbak. Jadi kita nampung keresahan wirausaha mahasiswa kan. Jadi kalau wirausaha mahasiswa itu kalau mau berwirausaha jadi kan butuh mentor tuh Mbak. Nah, sedangkan kita mau join course itu kan 5 juta, 6 juta, mahasiswa dari mana duitnya kan segitu kan. Jadi kami berinisiatif, tim UKM FEBEK ini berinisiatif membuka sekolah bisnis gitu. Kita bangun kurikulumnya sedemikian rupa yang dibutuhin mahasiswa. Nah, itu yang lagi kita jalanin sekarang. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu sekolah bisnisnya? Dari tanggal 25 kemarin sih Mbak, sampai akhir September. Itu ada 16 kali pertemuan. Itu hanya untuk mahasiswa aja atau masyarakat umum bisa ikut? Semuanya bisa ikut sih Mbak. Jadi itu kita buat sekolah bisnis itu bukan untuk anggota-anggota EBEK aja. Cuman emang terkhusus untuk anggota-anggota EBEK karena kita kan menaungin anggota-anggota kan. Tapi kita buka juga untuk UMKM luar yang mau ikut di sekolah bisnis itu. UMKM itu harus punyanya mahasiswa atau dia nggak berstatus mahasiswa boleh ikut juga nggak? Nggak berstatus mahasiswa pun boleh. Kalau mau daftar caranya gimana udah? Kalau mau daftar itu bisa buka Instagramnya sekolah bisnis ataupun Instagramnya EBEK Unila. Nah di situ ada kontak person, bisa hubungin kontak personnya ya. Tiap minggu pun tiap hari Senin itu ada flyer, ada pamflet di posting di situ. Nanti bisa isi Google Formnya Ya, nah ini udah kalau ikut sekolah bisnis itu manfaat yang didapat itu apa? Yang pertama sih yang pasti ilmu ya Mbak. Maksudnya kurikulum yang udah kita susun di situ yang emang khususnya untuk UMKM kayak sekarang kan yang lagi gencar-gencar itu digital marketing. Terus nah di situ kita belajar tentang digital marketing dan nggak lupa dengan yang lain halnya lah. Tapi untungnya ikut sekolah bisnis juga itu ya pertama kita bisa sharing ilmu lah sama pemateri-pematerinya yang udah bangun bisnis gitu ya. Jadi kita bisa mengurangi resiko lah. Oh ya, kalau dia belum punya bisnis gitu, baru akan mulai atau baru niat mau buka bisnis itu bisa ikutan nggak di sini? Bisa Mbak. Jadi kita itu ada dua kategori ya. Yang pertama itu emang mahasiswa ataupun orang luar, mahasiswa luar yang emang belum punya bisnis tapi mau punya bisnis dan berminat mau buka bisnis. Nah itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua itu emang mereka udah punya bisnis tapi mau scale up lah. Iya. Nah itu nanti di akhir dari sekolah bisnis itu katanya nanti peserta ini bisa dapat kesempatan untuk dimodalin ya usahanya ya. Iya. Caranya gimana itu biar bisa dapat modal usaha kan lumayan banget gitu ya? Iya caranya nggak susah-susah aman sih Mbak. Sebenarnya ikutin kelas-kelas kurikulum ini, ikutin sekolah bisnis ini 16 pertemuan. Nanti di akhir bakal ada seleksi berbentuk proposal. Jadi proposal bisnis plan. Jadi dilihat semua proposalnya, nanti dikerucutin lagi. Misalnya 50 pendaftar jadi 10, jadi nanti diambil 3 peserta. Iya, nah katanya setelah sekolah bisnis ini bakal ada festival UMKM ya atau gimana gitu? Bakal ada bazar sih Mbak. Jadi setelah sekolah bisnis ini selesai, terus kita teman-teman tenan ini udah ikut kompetisi yang ada pendanaan tadi, nanti dipilih beberapa tenan ini
untuk masuk ke bazar itu, Mbak. Iya. Nanti bakal ada berapa tenan di situ? Rencananya sih bakal ada 40 tenan sih, 40. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bazarnya? Bazarnya itu dari bulan November. Dari tanggalnya lupa saya, Mbak. Tapi seminggu full. Seminggu full. Itu acaranya di mana? Di Unila kah? Iya, di Unila. Di rencananya sih di GSG. Jadi nanti banyak UKM ya, banyak UMKM di sana ya. Makanan semua kah atau campur? Mungkin ada baju, ada yang lain gitu. Campur sih, Mbak, kita. Cuman emang fokus utamanya di di makanan, food and beverage kan. Itu jadi mungkin kita 70% di makanan, 30%-nya kita ke kerajinan ataupun baju atau clothing gitu. Oh ya, berarti UKM ini fokus konsen ke ini ya, ke usaha, ke UMKM gitu ya. Kalau pernah nggak sih UKM ini terjun langsung gitu ke lapangan untuk bantu UKM-UKM yang ada di luar? Kalau itu kita per tahun itu ada prokjanya yang humas tadi, Mbak, pengabdian masyarakat. Jadi kita biasanya ke desa-desa, kita riset desanya butuhnya apa, biasanya kayak packaging ataupun marketingnya. Nah, kita adain sosialisasi atau seminar di sana. Kita mengundang praktisi dan akademisi lah untuk desa. Iya, itu tiap tahun ya, rutin ya? Tiap tahun. Iya. Nah, udah kan 2 tahun kemarin kan kita kan COVID lagi tinggi-tingginya ya, udah ya. Banyak UKM yang turun penjualannya, malah ada yang bangkrut atau gulung tikar. Nah, itu kalau di tahun 2022 ini pas COVID ini sudah mulai landai, kalau udah ngeliatnya UMKM di luar itu sudah mulai bangkit belum sih udah? Iya, Mbak. Jadi pandemi kemarin tuh kalau menurut saya kita bisa lihat dari dua perspektif sih. Yang pertama emang banyak yang gulung tikar, kaget ya awal-awal 2020 itu kan kaget. Jadi ada PSBB, terus kita belum biasa dengan adanya digital marketing, terus belum sektor-sektor pariwisata, sektor-sektor entertain itu yang terpuruk banget lah. Karena kan dengan kebijakan PSBB dan sebagainya itu. Tapi di lain sisi setelah setahun kita udah bisa ikutin lah bisa dari pandemi itu kita bisa ngikutin, bisa beradaptasi. Nah, itu malah digital marketing kita bangkit. Jadi kalau saya melihatnya dari mahasiswa itu malah banyak UKM mahasiswa yang tumbuh dari adanya pandemi, karena kita kan cuma di rumah aja. Kalau mahasiswa ya saya melihatnya dari mahasiswa, kita di rumah aja cuma kuliah itu kan paling 5 jam kan. Nah, sisanya kita ada waktu kosong. Nah, di situ yang kita manfaatin itu untuk membangun bisnis, karena kita punya keahlian ataupun punya ilmu-ilmu tentang marketing, atau anak sekarang kan pintar ini internet gitu. Jadi lebih memanfaatkan digital marketing. Dan di tahun 2022 ini meskipun COVID sudah mulai landai, itu mereka masih tetap pakai digital marketing ya kayaknya ya, keterusan kayaknya. Iya, Mbak. Jadi kan kemarin tuh karena orang di rumah aja, terus kita nggak bisa keluar, jadi banyak orang pakai e-commerce. Nah, karena kebiasaan merubah kultur lah, jadi kebiasaan itu yang terusan sampai sekarang, justru jadi kebiasaan baik kan buat kita. Jadi sekarang UMKM udah switch ke digital marketing, jadi kayak sekarang laundry aja udah pakai Instagram dan sebagainya. Oh, jadi kalau menurut Huda itu cara ampuh untuk bisa bangkit lagi setelah jatuh kemarin COVID itu ya pakai digital marketing ya? Sesuai sektor bisnis sih, Mbak. Iya, atau mungkin penjualan itu bisa lewat marketplace gitu ya? Iya, lewat marketplace, lewat biar distribusi barangnya, distribusi iklannya mereka lebih terjangkau.
Hmm, iya, dan kalau digital nih kayaknya bisa lebih menghemat budget juga ya kayaknya ya. Iya nggak sih? Iya Mbak, jadi cuman Leb- modal Instagram aja, Instagram, Twitter, posting, e-commerce kan nggak bayar. Heeh, iya, Instagram di-download gratis, ya kan? Twitter gratis gitu, Facebook gratis, ya kan? Promosinya lebih cepat gitu, bener nggak? Iya Mbak, benar. Mm-mm. Iya. Nah, kalau menurut Huda nih, gimana sih peran mahasiswa itu untuk bisa bantu apa UMKM yang ada di luar sana gitu? Bisa bantu apa Kalau nih peran mahasiswa? mahasiswa sih, Hmm? ya menurut saya cukup apa? Cukup besar ya peran mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa itu sendiri eh, jaringannya juga besar ya kan. Terus waktu untuk dia belajar juga lebih banyak dan apa? Mereka juga bisa memanfaatkan pos-pos eh, buat jembatan antara UMKM ke pengambil kebijakan juga. Jadi kayak seperti kan banyak tuh prokja-prokja instansi, prokja-prokja dinas itu yang terkait UMKM. Nah, kita mahasiswa bisa atau kami sebagai lembaga mahasiswa bisa menjembatani itu, mendistribusikan informasi dari instansi itu ke UMKM. Ya. Nah, bisa dibilang kan kalau mahasiswa ini kan dia anak-anak muda yang sudah mulai melek digital ya. Heeh. Nah, itu perlu nggak sih Huda itu mereka itu terjun langsung gitu ya ke lapangan gitu mengajarkan digital ke UMKM-UMKM yang mungkin mereka belum ngerti digital itu apa gitu. Kayak maaf ngomong ya yang di pasar gitu. Di pasar-pasar itu kan ya, itu kan banyak yang belum ngerti gitu. Perlu nggak kayak gitu? Menurut saya ya Heeh. dari belajar dari pandemi kemarin yang nggak pakai digital marketing tuh rata-rata gulung tikar kan mereka karena ada kebijakan PSBB itu kita nggak bisa keluar, jadi orang-orang yang nggak bisa keluar tuh cukup pakai handphone itu, jadi mereka lewat digital marketing itu. Jadi menurut saya ya itu PR kita mahasiswa, PR kita semua lah untuk orang-orang yang gaptek itu buat kita ajarin. Iya, karena kalau aku ngeliat sendiri di lapangan sih masih banyak sih yang gaptek, nggak tahu gitu gimana cara dagang lewat Instagram, lewat TikTok Shop gitu kan, lewat marketplace gak ada yang tahu gitu loh caranya. Banyak yang belum tahu maksudnya. Iya. Nah terakhir ini Huda, gimana sih tips dari Huda gitu untuk mahasiswa atau siapapun gitu yang baru mulai usaha Huda? Iya, kalau untuk yang baru memulai itu tipsnya sih buat kerangka bisnis dulu ya Mbak. Jadi kita nggak asal. Jadi kan ada kalimat itu kadang mulai aja dulu. Tapi kalau mulai aja dulu itu kadang kita uh, punya konsekuensinya kan. Bisa cepat rugi ataupun cepat cepat gulung tikar. Jadi kita susun aja proyeksi ke depannya dulu gimana. Terus mau dilempar barangnya kemana, mau marketnya mau kemana, terus ya hulu hilirnya diperhatikan lah. Sesudah itu baru kita build bisnisnya. Jadi kita udah memperhatikan hal-hal yang mungkin terjadi. Iya, oh jadi jangan asal mulai aja ya, tapi harus dibuat dulu kerangkanya gitu. Perlu ini juga nggak, perlu memilih bisnis yang tepat nggak, mungkin yang sesuai dengan hobinya atau sesuai apa yang dia tahu gitu. Kalau menurut saya sih ambil peluang aja sih Mbak, ambil di momentum. Kayak kalau kita hobi sih, ya ini PR untuk kita UMKM rata-rata orang jual bakso, kita ikut-ikutan bakso, semua ujung-ujungnya siapa yang laku ya kan? Kayak kita jual cappuccino cincau semua, ujungnya bingung mau belinya kemana. Jadi kalau menurut saya sesuai peluangnya aja, justru orang yang out of box kayak jual yang orang belum ada, inovasi baru, nah itu yang menurut saya cepat laku Mbak. Iya, oke udah Ambil sebelum peluangnya aja Mbak. jadi ambil peluangnya ya, jangan ikut-ikutan nih intinya ya. Jangan ikut-ikutan.
Ya bener juga, kalau kebanyakan jual yang beli siapa gitu kan. Iya. Oke, udah, sebelum saya tutup ada yang mau udah sampaikan nggak? Eh, Kalau yang mau saya sampaikan sih ini sih Mbak. Jadi kebetulan EBEK ini ada kegiatan sekolah bisnis itu. Nah itu juga untuk ngajarin para UMKM untuk digital marketing, terus finansial dan lain sebagainya lah. Eh, untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman yang baru memulai bisnis, terus teman-teman yang sudah punya bisnis tapi bingung mau pilih mentor atau mau belajar di mana, ya silakan teman-teman ikut di sekolah bisnis. Iya. Oke Huda, terima kasih banyak ya Huda ya atas waktunya ya. Iya Mbak, sama-sama Mbak. Iya, sampai ketemu lagi Huda. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Huda. Sampai jumpa lagi di Bincang Kampus berikutnya.